Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karenanya kita telah diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di sekolah ini yang kita banggakan. Yang terhormat untuk ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato tentang merawat lingkungan dengan tujuan agar kita selalu menjaga lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Karena kebersihan lingkungan sangat penting untuk dijaga demi kenyamanan serta keindahan yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, lingkungan sekolah menjadi cerminan budaya dari sekolah kita sendiri. Maka dari itu, buatlah lingkungan sekolah menjadi nyaman dan bersih. Jadikan sekolah seperti rumah kedua untuk kalian juga. Terlebih, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Apabila sekolah terlihat bersih, maka kegiatan belajar dan mengajar pun semakin nyaman dan tertib, serta mampu meningkatkan konsentrasi. Oleh sebab itu, kita semua sebagai bagian dari keluarga sekolah harus peduli terhadap lingkungan sekolah. Hadirin yang saya kasihi, caranya kita bisa membersihkan taman yang kotor, kelas yang berantakan, dan tempat yang berada di sekolah lainnya seperti kantin, kamar mandi, lab, dan lain sebagainya. Jadi, saya harap setiap kelas mempunyai jadwal piket tersendiri untuk membersihkan kelasnya. Setiap siswa juga harus memiliki kesadaran yang tinggi. Apabila memasuki jadwal piket, maka siswa tersebut harus datang lebih awal agar membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Jangan lupa buanglah sampah di tempatnya, supaya sekolah yang kita cintai ini bersih dari sampah yang berserakan. Demikianlah pidato saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Marianus Markus Maribokol, seputar organisasi. Kali ini kami akan menyampaikan berita kemacetan yang sering menjadi masalah di kota-kota besar Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Di hari ini, volume kendaraan meningkat, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta dan daerah kota Nusa yang terparah. Kemacetan juga diikuti banjir besar yang membasahi area sekitar sejak dari pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang mana menjadikan kemacetan semakin parah. Hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir. Banjir setinggi 20 cm dan mengganggu penggunaan jalan. Ini dapat menyebabkan khususnya bagi pengguna sepeda motor. Tugas kepolisian berbantu mengatur lalu lintas. Itulah berita untuk siang ini. Saya ikuti pembahasan selanjutnya di seputar desa saya. Saya Marianus Markus Maribokol. Selamat siang dan sampai. Di puncak Asisi kami berdiri sejajar dengan puncak. Berjalan dalam terang dan gelap. Di puncak itu pernah ada kisah yang telah diabadikan oleh bangsa tentang air mata yang mengatasnamakan persahabatan. Kami Sinar Buana
terima oleh pendidikan piawang, sembuh oleh rintikan muda. Bersegi bersama dedaunan, di puncak itu kami berjalan bersama. Berdarah, tanah sewa, air dibeli, tanah air dijual beli, hutan dibakar, asap menghirup, langit memerah, matahari pun meredup. Negeri berdarah, banyak tumpah darah, kepentingan sepihak picu banyak amarah. Nilai Pancasila seakan diperkosa, petinggi tertawa, rakyat yang menanggung duka. Yang tinggal di kota, nyari makan di hutan, mereka rebutan rezeki orang tua. Pemimpin tanda tangan, perusahaan anjalan, demi sebidang lahan berakhir kebakaran. Otak mereka rusak dengan polusi di kota. Ketika lihat uang, mereka pasti tergoda. Hutan disulap jadi kebun kelapa sawit. Rakyat memberontak, tapi mereka disabit. Indonesia pun sedang tidak baik-baik saja. Apa yang diperintahkan hampir semua drama. Alihkan semua isu untuk menjaga nama. Yang bicarakan fakta dibungkam secara paksa. Sekian. Bentangkan kedua tanganku di puncak gunung yang berbakar, memandang dari langit hamparan bumi yang indah. Ku pejamkan mata, ku hirup udara pun dihirup dalam-dalam akan memenuhi rongga dada. Aku pun merasakan segala. Inilah alat bunga jauh dari polusi yang bisa menyakiti kita. Rindu memaksaku melihat kembali tentang ayah. Tawanya, candanya melintas dalam benakku, hingga membayangkan masa-masa aku bersamanya. Engkau yang dulu kuat dan gagah bagai kesatria tak berkuda. Engkau yang rela berkorban untukku, ya, engkaulah yang memberikan pengorbanan setia. Ayah, hanya sebatas doa yang kupanjatkan pada Sang Pencipta untukku. Ayah, kasihmu yang dulu tak terabah, yang tak terlihat, mendukungku untuk melangkah. Ayah, aku tak tahu membalas jasamu. Layakkah aku meraih tanganmu? Ayah, kukirimkan doa. Kenangan terindah karya Marsio Pianto. Hei kawan, masih ingatkah engkau tempo dulu saat pertama kali kita berjumpa? Saat pertama kali kaki kita melangkah ke depan sana. Dengan polosnya dulu kita masuk ke sini
di tempat ini guna mencari harta yang cita-cita. Datang dari kondisi keluarga yang berbeda, datang dari daerah yang berbeda, Sumba, Flores, bahkan Kalimantan, hanya untuk menuntut ilmu di rumah. Di rumah ini kawan, kita mengenal banyak teman. Di rumah ini kita belajar tentang persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman. Meskipun aturan menjadi kendala, tapi tak biarkan bisa. Di bawah motto serba ordinem et ordo servabilis, layanilah aturan, maka aturan akan melayani Anda. Kita mampu bertahan dalam menapaki jalan panggilan. Bertahanlah kawan, karena selangkah lagi kita akan akhiri pertandingan ini. Garis finish sudah di depan mata. Meskipun suara tangis mulai terdengar, tapi tak biarkan kisah persahabatan di rumah ini akan selalu terkenang. Kenangkan KM generasi XX. Tema judul dari cerpen adalah Keluarga Impian. 13 Maret 2023. Sore itu terasa sangat cerah. Langit begitu biru tanpa ada campur tangan gelap. Aku kemudian berjalan di samping trotoar, di samping dari motor-motor dan kendaraan-kendaraan lain yang berlalu lalu. Kemudian aku merasa iri dan pikiranku kaku karena melihat banyak keluarga yang begitu bahagia. Mungkin karena ada cinta di antara mereka, sehingga jadi seperti keluarga yang begitu bahagia. Di samping pikiran yang kaku, aku kemudian dikejutkan oleh tepukan yang tepat berada di bawah. Ijarizo pun berjalan kaki sendiri. Biasanya aku nih bengkel terus. Kata Yoyo sambil merangkul pundak. Yoyo adalah teman masa kecilku sejak umur 9 tahun. Ia pindah dari Papua dan sampai sekarang masih kental dengan logatnya. Kami kemudian berjalan bersama menuju ke taman kota sambil berbincang-bincang dan bercerita. Di tengah perceritaan, aku memang tidak terlalu merespon apa yang dia ceritakan, dan aku terlalu memikirkan masalah yang sedang ditawarkan. Kemudian di samping itu, Yoyo merasa terganggu. Lalu ia kemudian berkata, jadi kok kenapa? Kamu murung sekali. Oh, sebenarnya ada masalah, Pak. Cerita saat itu kan temanku. Mendengar kata-katanya itu, aku merasa bahwa dia adalah orang yang sangat cocok untuk aku menceritakan masalah. Kemudian daripada itu, aku mulai bercerita. 2 hari yang lalu, 11 Maret 2023, ayahku pulang ke malam. Aku kemudian menyapa dia. Bapak dari mana? Dia tanyaku itu karena ragu dan juga perhatian kepadanya, karena ayahku adalah seorang pecandu alkohol. Ayahku pecandu alkohol berat dan ia keseringan pulang malam. Keseringannya ini yang membuatku khawatir bahwa ia akan
tertimpa banyak masalah. Kemudian dengan kasarnya ia mendorongku ke samping dan berkata, "Minggir bajingan, kau adalah penghalang dari orang tua." Ia berjalan tanpa ada beban. Kemudian berarah setengah sadar ke arah dapur. Kemudian dari arah dapur terdengar teriakan keras. "Berhentilah Jota, berhentilah seperti ini. Kau memang tidak layak menjadi ayah yang baik," teriak ibu sambil kesal dan menangis. Kemudian sampai ke dapur dengan wajah yang cukup serius. Sampai di sana, aku lihat bahwa teriakan ibu memang membuat suasana itu makin panas. Tiba-tiba tangan ayah melayang dan mendarat tepat di ibu. Ibu keluar dan langsung menangis. Kejadian itu membuat aku sangat terpukul. Kemudian aku masuk ke kamar dan berdiri untuk berrefleksi. Aku menulis semua itu dalam buku catatanku dan buku harian hidupku karena itu sangat penting bagiku. Aku berharap dan berdoa supaya ayah cepat berubah dari perilakunya sekarang ini. Semuanya aku ceritakan kepada Yoyo. Kemudian Yoyo memberikan motivasi yang menguatkan. 14 Maret 2023. Siang itu sangat panas, seakan-akan matahari berencana untuk membakar Jogja saat itu. Aku kemudian buru-buru pulang karena kegerahan, menaiki motor yang diberikan oleh almarhum kakek. Dengan kencang tengah jalan, aku kembali menemukan pikiran yang kaku. Aku melihat begitu banyak keluarga yang bahagia, tak sama seperti itu. Keluarga-keluarga itu kemudian mengundang kecemburuan bagiku. Ya, mungkin beginilah nasib. Ketika sampai di dekat rumah, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam sana. "Urus saja diri masing-masing, perempuan, dasar sialan." Teriakan itu seiring dan kemudian digelapkan oleh bunyi motorku. Bunyi motorku yang begitu besar kemudian sontak membuat wajah mereka berpaling ke arah. Kata-kata itu yang sangat kasar membuatku membalikan motor dan ngebut ke arah yang tidak beraturan. Aku kemudian melajukan motorku sambil berpikir, dan kata-kata yang ada di benakku adalah sial, sial, dan sial. Kenapa aku harus ada seperti ini? Kemudian aku sontak kaget. Tiba-tiba di depanku terdapat bus yang berhenti tiba-tiba. Aku kemudian kaget, membelokkan setirku, menabrak pembatas jalan, dan kemudian keluar dari lintasan hingga gelap yang hanya meliputi dunia. Aku tersadar dan membuka mata sambil heran dengan tanganku yang masih terikat. Kemudian ibuku bangun dan memelukku, dan aku membalas pelukan itu. Di samping itu, samping ibu, terdapat ayah yang kemudian mengucapkan kata-kata, "Nak, ayah minta maaf karena ayah engkau jadi seperti ini." Kemudian ibu menarik tangan ayah dan saat itu terjadi pelukan. Sekian.